Raden Arya Wiralodra, yang berasal dari daerah Bagelen Jawa Tengah, putra Tumenggung yang bernama Gagak Singalodra. Sejak kecil dia ingin membangun suatu negara untuk diwariskan kelak kepada cucu-cucunya. Dan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, ia gemar melatih diri dalam olah kanuragan, tirakat dan bertapa. Suatu masa Raden Wiralodra menjalankan tapa brata dan semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa 3 tahun ia mendapat wangsit. Hei Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia serta keturunanmu, pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah sungai Cimanuk. Manakala engkau telah tiba di sana berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk pedukuhan dan menetaplah di sana. Demi melaksanakan wangsitnya, Raden Wiralodra didampingi abdinya Ki Tinggil berangkat ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk dan konon diceritakan memakan waktu 3 tahun. Suatu senja sampailah mereka di sebuah sungai yang amat besar. Raden Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk, maka bermalamlah di situ dan ketika pagi-pagi bangun mereka melihat ada orang tua yang menegur mereka dan menanyakan tujuan mereka. Raden Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuannya perjalanan mereka, namun orang tua itu berkata, "Hai cucuku, Tuan telah tersesat. Sungai ini bukan Cimanuk, adapun Cimanuk telah terlewat, yaitu terletak di sebelah timur, jadi Tuan balik lagi dan berjalanlah ke arah timur laut." Setelah berkata demikian orang tersebut lenyap dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan Tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474-1513. Kemudian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut dan setelah berhari-hari mereka melihat sungai besar. Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk dan tiba-tiba dia melihat kebun yang indah, namun pemilik kebun tersebut sangat congkak sampai Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu. Orang itu lenyap, hanya ada suara, "Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum dan sungai ini adalah sungai Cipunegara. Sekarang teruskanlah perjalanan ke arah timur, manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian ikutilah di mana kijang itu lenyap. Maka itulah sungai Cimanuk kelak Tuan membabat hutan Cimanuk, bertapalah jangan tidur karena hal itu penting untuk kebahagiaan anak cucu Tuan di kemudian hari." Mereka melanjutkan perjalanan kembali, bertemulah mereka dengan seorang perempuan bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting Wiralodra, namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wiralodra mengeluarkan cakranya ke arah Larawana. Dan gadis itu pun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor kijang. Wiralodra segera mengejarnya kijang tersebut yang lari ke arah timur. Ketika kijang itu lenyap tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu dengan Ki Sidum yang berkata, "Hei cucuku, inilah hutan Cimanuk yang dicari, disinilah kelak Tuan bermukim." Setelah ada kepastian lewat mimpinya itu, Wiralodra dan Ki Tinggil segera membuat gubuk dan membuka ladang dan menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Akhirnya tersiarlah ke segenap pelosok bahwa di hutan Cimanuk telah berdiri sebuah pedukuhan. Pedukuhan Cimanuk tersebut makin hari makin banyak penghuninya, pendatang terus berdatangan. Di antaranya seorang wanita cantik yang datang membawa bibit-bibitan, baik bibit padi maupun palawija dan sayur-sayuran. Dia adalah Nyi Endang Dharma, seorang wanita paripurna yang kelak bersama-sama Raden Wiralodra mengembangkan Indramayu. Karena kemahirannya dalam ilmu kanuragan maka telah mengundang Pangeran Guru dari Palembang.
Dia datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Dharma, semua tewas. Yang selanjutnya dikuburkan yang sekarang terkenal dengan makam Selawe. Melihat kejadian itu Ki Tinggil tergerak untuk melaporkannya kepada Raden Wiralodra yang saat itu sedang pulang ke Bagelen karena merasa ketentraman penduduknya terusik. Raden Wiralodra pun kembali ke Cimanuk untuk mendengarkan kejadian yang sebenarnya dari Nyi Endang Dharma. Setelah mendengar penjelasan dari Nyi Endang Dharma, Wiralodra mengakui kebenarannya. Namun karena ingin menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Dharma, Raden Wiralodra turun untuk adu kesaktian dengan Nyi Endang Dharma. Akhirnya Nyi Endang Dharma kewalahan dengan serangan-serangan Wiralodra, maka Nyi Endang Dharma pun meloncat terjun ke dalam sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Dharma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan, namun Nyi Endang Dharma tidak mau dan hanya berpesan, jika kelak Tuan hendak memberi nama pedukuhan ini maka namakanlah dengan nama hamba. Kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Pada suatu saat yang telah ditentukan diresmikanlah pedukuhan Cimanuk tersebut. Dalam sambutannya Wiralodra berkata, untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhan ini maka pedukuhan ini kami namakan Dharma Ayu yang sekarang bernama Indramayu. Itulah cerita sejarah Indramayu yang mungkin Anda belum ketahui. Terima kasih atas kunjungan Anda dan silakan share artikel ini agar bisa memberitahukan ke semua orang bagaimana asal-usulnya kota Indramayu.